Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah memilih video ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dosen Bisnis Komunikasi kelas L, Bapak Aditya Primayuda SPIMM, karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat video presentasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester atau ETS dengan topik yang telah saya siapkan. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk berbagi pembahasan dengan orang-orang yang telah memilih video ini dan menonton video ini. Mari kita jelajahi topik menarik ini bersama-sama dengan semangat dan antusiasme. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Amelia Widianti dengan NPM 0211230022 dari kelas L. Maksud dan tujuan dari video ini adalah saya ingin membahas dengan topik yang saya bawakan, yaitu perdagangan internasional. Semoga topik dengan materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat. Mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Aktivitas ini melibatkan ekspor, yaitu pengiriman barang atau jasa ke negara lain, serta impor, yaitu pembelian barang atau jasa dari negara lain. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan produk yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri atau yang sulit diproduksi sendiri karena keterbatasan sumber daya atau faktor lainnya. Dengan terlibat dalam perdagangan ini, negara-negara dapat berinteraksi secara ekonomi, menciptakan aliran barang, modal, dan jasa di seluruh dunia yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi global. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri dengan mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Selain itu, perdagangan ini bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara, memungkinkan mereka untuk fokus pada produksi barang yang dapat dihasilkan dengan lebih baik atau lebih murah. Perdagangan internasional juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, memperluas pasar bagi produsen, dan memperbesar skala produksi dengan mengakses pasar global. Selain itu, perdagangan ini berperan dalam mendiversifikasi ekonomi negara, memperkuat hubungan antar negara, serta mendorong transfer teknologi dan inovasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas produk domestik. Dalam perdagangan internasional ada beberapa faktor, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Apa saja ya faktor-faktor tersebut? Faktor pendorong perdagangan internasional didorong oleh perbedaan sumber daya alam, keunggulan komparatif, kemajuan teknologi, dan juga globalisasi, serta kebutuhan yang beragam antar negara. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk saling melengkapi dalam hal produk dan layanan. Namun, hambatan dalam perdagangan internasional muncul dari kebijakan proteksi seperti tarif, kuota, perbedaan mata uang, birokrasi yang rumit, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat kelancaran perdagangan antar negara. Selanjutnya, masalah dalam perdagangan internasional. Masalah ini mencakup kebijakan proteksi seperti tarif dan kuota yang membatasi perdagangan antar negara. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menyebabkan ketidakpastian harga barang. Selain itu, ketidakstabilan politik dan konflik antar negara bisa mengganggu hubungan perdagangan. Birokrasi yang rumit dan prosedur bea cukai yang lambat juga memperlambat proses impor dan ekspor. Infrastruktur yang buruk di beberapa negara menyulitkan distribusi barang dan perbedaan standar serta regulasi antar negara bisa mempersulit perdagangan lintas batas.
Selanjutnya, ada manfaat. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat, meningkatkan akses ke barang dan jasa, memungkinkan spesialisasi dan efisiensi produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menciptakan lapangan kerja, mendiversifikasi produk, dan memfasilitasi transfer teknologi. Selain itu, perdagangan internasional mempererat hubungan diplomatik antar negara, memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Secara keseluruhan, perdagangan internasional meningkatkan kesejahteraan dan daya saing negara-negara yang terlibat. Dalam perdagangan internasional terdapat ekspor dan impor. Apa ya perbedaannya? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sebaliknya, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Ekspor dan impor merupakan bagian dari perdagangan internasional yang memungkinkan negara memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri atau yang memiliki harga lebih kompetitif, serta menjual produk domestik ke pasar global. Ekspor dan impor memiliki tujuan dan manfaat yang saling terkait dalam perdagangan maupun perekonomian negara. Apa saja ya? Ekspor dapat menghasilkan devisa, memperluas pasar, dan mendorong pengembangan industri, serta menciptakan lapangan kerja. Sedangkan impor di sisi lain dapat memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan barang yang tidak tersedia di dalam negeri, memperoleh teknologi dan bahan baku, serta menjaga kestabilan harga di pasar domestik. Kedua aktivitas ini saling mendukung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas produk, dan daya saing negara. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Perdagangan internasional ekspor-impor merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi global dengan memberikan akses pasar yang luas, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan devisa. Namun, perdagangan ini juga menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan perdagangan dan proteksionisme. Untuk menjaga keberlanjutan, penting bagi negara untuk mengelola perjanjian dagang dengan bijak dan melindungi sektor rentan. Selanjutnya, saran. Perdagangan internasional berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses pasar. Namun, tantangan seperti ketergantungan antar negara dan dampak negatif terhadap lingkungan perlu diatasi. Untuk itu, negara perlu memperkuat kerjasama internasional dengan mengurangi hambatan perdagangan serta mendiversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor. Investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi juga penting untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, kebijakan proteksi sementara dan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan sangat diperlukan agar perdagangan tetap berkelanjutan dan adil. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai perdagangan internasional. Mohon maaf jika saya ada salah kata selama pembahasan dalam materi ini. Sebelum penutup, saya ada satu pantun. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.